Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita bersuka cita dan bersyukur karena pagi ini kita dapat dipersekutukan melalui renungan harian Toraya. Dan dalam persekutuan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 22 ayat 22 sampai ayat 28. Mari berdoa mohon hikmat Tuhan. Dengan hati yang menyembah ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini hati kami siap untuk diisi dengan sabda kebenaran-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman kebenaran. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bilangan pasal 22 ayat 22 sampai ayat 28 firman Tuhan, keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sehingga engkau memukul aku 3 kali?" Amin. Prinsip hidup atau sangka katuan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tiap orang memiliki prinsip atau pandangan dalam hidupnya. Namun persoalannya adalah seberapa besar orang tersebut mampu mempertahankan prinsipnya. Ada orang yang benar-benar teguh mempertahankan prinsipnya, namun ada juga yang gampang berubah prinsip. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat akrab dengan hal yang dapat mengubah prinsip kita, seperti uang dan orang berpengaruh. Ironis bukan? Sebab bukankah Tuhan membenci suap dan membelokkan kebenaran? Bukankah panggilan kita sebagai orang beriman ialah untuk hidup dalam prinsip kebenaran Tuhan? Narasi dalam bacaan ini adalah Allah mengizinkan Bileam untuk pergi bertemu Balak. Di sisi lain, Allah tidak senang akan keputusan akhir Bileam yang memilih pergi bertemu Balak. Bahkan Allah murka dan mengirim melihat malaikatnya untuk menghalangi Bileam pergi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita seperti Bileam, merubah prinsip karena iming-iming uang dan hasutan orang berpengaruh. Prinsip sejati kita sebagai orang beriman adalah takut akan Tuhan dan mengusahakan damai sejahtera, bukan mengutuk kehidupan. Hal inilah yang merupakan bentuk ideal kehidupan kita sebagai orang beriman, meskipun harus kita mengakui bahwa kerentanan hidup berubah prinsip. Dan ketahuilah, Tuhan sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk kembali pada jalan yang seharusnya. Allah menginginkan ketaatan dan kepekaan terhadap berbagai peringatannya. Seberapa peka dan taatkah kita akan suara Tuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14 mengingatkan untuk hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang memberkati kami dan yang mengajarkan kami untuk selalu hidup
taat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus mampukan kami sehingga apa yang telah kami renungkan bersama dapat kami lakukan di dalam menjalani kehidupan ini sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah kami dalam mengangkat kewajiban kami masing-masing pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara yang berada dalam kelemahan tubuh dan yang berada dalam keadaan duka cita. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan dan tuntunlah dalam melewati pergumulan. Bagi saudara-saudari kami yang bergumul dalam berbagai hal, Engkau pula yang akan menjadi sahabat. Tetapi juga Tuhanlah yang patut dimuliakan ketika kami berada dalam berbagai sukacita karena kemenangan. Bapa di sorga, tolong peliharalah setiap rumah tangga kami. Engkau berikan sukacita dan keharmonisan, berikan juga kesabaran agar kami tetap berada dalam kehendak Tuhan dan kami tetap mengaminkan berkat Tuhan selalu mengalir bagi kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa di sorga, berkati juga keluarga kami yang terpisah jauh dari kami oleh karena tuntutan pendidikan ataupun juga pekerjaan. Kami percaya bahwa Engkau selalu persatukan rumah tangga yang Engkau berkati dalam doa, pengharapan, dan kasih. Penuhkanlah hati kami dengan kegembiraan ya Tuhan, sehingga kami tetap memuliakan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong penuhi dengan sukacita, sehingga setiap orang tua kami walaupun sedang mengalami keterbatasan fisik, tetap merasakan damai sejahtera dalam kehidupannya. Bapa di sorga, inilah doa kami, ampuni segala dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya di pagi yang indah ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini, Tuhan memberkati.